Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kecerdikan dan kesaktian Ki Juru Martani, Patih pertama Kasultanan Mataram. Kiai Juru Martani adalah tokoh cerdik yang menjabat sebagai patih pertama dalam sejarah Kasultanan Mataram, bergelar Kiai Adipati Mandaraka. Ki Juru Martani atau Kiai Adipati Mandaraka posisinya begitu sentral dalam dinasti Mataram, baik sebagai perintis Mataram, sebagai anggota keluarga besar keturunan Brawijaya, sebagai tokoh agama maupun sebagai penasehat Panembahan Senopati. Oleh karena itu, kiranya perlu ada kajian khusus mengenai keberadaannya. Ki Juru Martani adalah putra Ki Ageng Sabatau Ki Ageng Madepandan, putra Sunan Kidul, putra Sunan Giri, anggota Wali Songo, pendiri Giri Kedaton. Ibunya adalah putri dari Ki Ageng Sela yang masih keturunan Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Juru Martani memiliki adik perempuan bernama Nyi Sabinah yang menikah dengan Ki Ageng Pamanahan, putra Ki Ageng Ngenis, putra Ki Ageng Sela. Dengan demikian, Ki Ageng Pamanahan adalah adik sepupu sekaligus ipar Ki Juru Martani. Ki Juru Martani memiliki beberapa orang anak yang menjadi bangsawan pada zaman Kesultanan Mataram, antara lain Pangeran Mandura dan Pangeran Jurukiting. Pangeran Mandura berputra Pangeran Mandurareja dan Pangeran Upasanta. Mandurareja pernah mencoba berkhianat pada pemerintahan Sultan Agung, tetapi batal. Ia kemudian ikut menyeberang ke Batavia tahun 1626 dan dihukum mati di sana bersama para panglima lainnya karena kekalahannya. Sementara itu, Upasanta diangkat menjadi Bupati Batang. Putrinya dinikahi Sultan Agung sebagai selir yang kemudian melahirkan Amangkurat I. Nama Juru Martani muncul dalam babat Tanah Jawi sebagai tokoh yang mendesak Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi agar berani mengikuti sayembara menumpas Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah Bupati Jipang Panolan yang telah membunuh Sunan Prawoto, Raja Demak tahun 1549. Sayembara diadakan oleh Hadiwijaya Bupati Pajang dengan hadiah tanah Pati dan Mataram. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi semula tidak berani mengikuti sayembara karena takut pada kesaktian Arya Penangsang. Tapi setelah Ki Juru Martani berjanji menjadi pengatur strategi, maka keduanya pun berangkat mendaftar. Strategi untuk mengalahkan Adipati Jipang disusun rapi oleh Juru Martani. Mula-mula Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi mendaftar sayembara sambil membawa serta Sutawijaya, putra kandung Ki Ageng Pamanahan. Hadiwijaya merasa tidak tega karena Sutawijaya telah menjadi anak angkatnya. Maka ia pun memberikan pasukan Pajang untuk mengawal Sutawijaya. Pasukan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi yang terdiri atas gabungan orang Pajang dan Sela berangkat dan menunggu di sebelah barat Sungai Bengawan sore. Juru Martani kemudian menangkap tukang kuda musuh yang sedang mencari rumput. Telinga orang itu dipotong dan ditempeli surat tantangan atas nama Hadiwijaya. Si tukang kuda pulang ke Kadipaten Jipang melapor pada majikannya. Arya Penangsang marah melihat pembantunya dilukai, apalagi terdapat surat tantangan agar Arya Penangsang
bertarung tanpa kawan melawan Hadiwijaya di tepi Sungai Bengawan Solo. Arya Penangsang tidak kuasa menahan emosi. Ia pun berangkat melayani tantangan musuh. Siasat Juru Martani berhasil. Apabila surat tantangan dibuat atas nama Ki Ageng Pemanahan atau Ki Panjawi, pasti Arya Penangsang tidak sudi berangkat. Arya Penangsang tiba di tepi timur Bengawan sore, berteriak-teriak menantang Hadiwijaya. Ia tidak berani menyeberang karena ingat pesan Sunan Kudus. Namun Juru Martani sudah menyusun rencana jitu. Sutawijaya disuruh naik kuda betina yang sudah dipotong ekornya. Akibatnya, kuda jantan milik Arya Penangsang yang bernama Gagak Rimang bisa melihat alat vital si kuda betina. Kuda tersebut menjadi liar dan tidak terkendali sehingga membawa Arya Penangsang menyeberangi sungai mengejar kuda milik Sutawijaya. Ketika Arya Penangsang baru saja mencapai tepi barat, Sutawijaya segera menusukkan perutnya menggunakan tombak Kiai Pleret. Perut Arya Penangsang robek dan ususnya terburai. Namun ia masih bertahan. Ususnya itu disampirkan pada pangkal keris pusakanya. Arya Penangsang yang sudah terluka parah masih bisa meringkus Sutawijaya. Sutawijaya dicekik sampai tidak berdaya. Juru Martani meneriaki Arya Penangsang agar bertarung secara adil. Karena Sutawijaya bersenjata tombak pusaka Ki Pleret, maka ia juga harus memakai pusaka jika ingin membunuh Sutawijaya. Maka Arya Penangsang pun mencabut keris pusaka Kiai Seton Kober yang terselip di pinggangnya. Akibatnya usus yang tersampir di pangkal keris tersebut ikut terpotong, sehingga Arya Penangsang pun menemui kematiannya. Pasukan Jipang dipimpin Patih Matahun datang menyusul majikan mereka. Melihat Arya Penangsang tewas, mereka pun menyerbu untuk bela Pati. Kesemuanya itu dapat ditumpas oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Sayembara telah usai. Ki Juru Martani menyusun laporan palsu bahwa Arya Penangsang mati dikeroyok Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Apabila Hadiwijaya dipajang mengetahui kalau pembunuh sebenarnya adalah Sutawijaya, tentu ia akan lupa memberi hadiah tanah Mataram dan Pati. Mengingat Sutawijaya adalah anak angkat Hadiwijaya. Setelah mengalahkan Arya Penangsang tahun 1549, Ki Ageng Pemanahan baru mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 1556. Ki Juru Martani ikut bergabung di desa itu. Ki Ageng Pemanahan meninggal tahun 1576, digantikan Sutawijaya yang berambisi menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ki Juru Martani menjadi penasehat Sutawijaya. Ia juga mendukung perjuangan Sutawijaya selama masih berada pada jalan yang benar. Juru Martani pun berangkat bertapa ke puncak Gunung Merapi meminta bantuan penguasa di sana. Hasilnya, ketika terjadi perang melawan Pajang tahun 1582, Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan memuntahkan laharnya, menyapu pasukan Sultan Hadiwijaya. Kesaktian Juru Martani. Juru Martani tidak hanya dikisahkan cerdik, tetapi juga memiliki kesaktian tinggi. Meskipun tidak pernah diceritakan bertarung melawan musuh. Bebet Tanah Jawi mengisahkan, Sutawijaya memiliki putra sulung bernama Raden Rangga yang suka memamerkan kesaktiannya. Suatu hari Raden Rangga disuruh pergi ke rumah Juru Martani untuk berguru. Pemuda itu pun berangkat dengan setengah hati karena merasa lebih kuat daripada Juru Martani. Sesampainya di tujuan, Juru Martani sedang sholat. Raden Rangga menunggu di teras musola sambil iseng melubangi batu lantai menggunakan jari.
Juru Martani muncul dari dalam dan mengatakan kalau batu musola tersebut keras, jadi jangan buat mainan. Seketika itu juga Raden Rangga tidak mampu lagi melubangi batu musola dengan jarinya. Sejak itu Raden Rangga berguru pada Juru Martani dengan sepenuh hati, karena ia yakin kalau orang tua yang dianggapnya lemah dan tidak pernah bertarung itu ternyata menyimpan kesaktian yang luar biasa. Kematian Juru Martani. Ki Juru Martani menjabat sebagai patih Kasultanan Mataram sejak pemerintahan Sutawijaya tahun 1586 sampai 1601. Dilanjutkan pemerintahan Mas Jolang, putra Sutawijaya yang memerintah tahun 1601 sampai 1613. Lalu digantikan oleh Adipati Martapura, putra Mas Jolang, yang menjadi Raja Satu Hari. Dan dilanjutkan Sultan Agung, putra Mas Jolang, yang naik tahta sejak tahun 1613. Kiai Juru Martani alias Adipati Mandaraka meninggal dunia pada tahun 1615. Kedudukannya sebagai Patih Mataram pun kemudian digantikan oleh Tumenggung Singaranu. Dengan demikian, Ki Juru Martani mengabdi di Mataram dalam waktu yang sangat lama, yaitu ikut membuka alas Sementawok menjadi Desa Mataram sampai awal pemerintahan Sultan Agung, cicit Ki Ageng Pemanahan. Sultan Agung memerintah sampai tahun 1645, kemudian digantikan oleh putranya bergelar Amangkurat I yang lahir dari permaisuri keturunan Ki Juru Martani. Demikian kisah kecerdikan dan kesaktian Ki Juru Martani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.